Perminyakan sendiri pada saat itu cuma ada tiga, ITB, Trisakti, dan UPN Jogja. Nah, jadi betapa kami sebagai anak teknik perminyakan Trisakti, walaupun kami di swasta, merasa bangga karena memang ya satu-satu universitas negeri yang ada cuma ITB pada saat itu. Jadi kami bersaing lah di tiga universitas itu. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Trisakti, yaitu Bapak Ahmad Mustasar. Beliau saat ini adalah Direktur Infrastruktur dan Teknologi Perusahaan Gas Negara. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah, Iya. Pak Bambang. Baik, Pak, mungkin bisa mulai diceritakan pengalaman dan kenangan kuliah S1 di Teknik Perminyakan Trisakti, kemudian Master of Industrial Engineering di University of New Haven, dan agak unik kuliah lagi sarjana hukum di Universitas Bayangkara. Ya. Pernah berkarir di SKK Migas, kemudian pindah-pindah di banyak perusahaan, pernah menjadi Direktur Pengembangan Bisnis di PT Rekayasa Industri, dan saat ini menjadi Direktur Infrastruktur dan Teknologi di PGN. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kesempatan pada hari ini saya bisa berdiskusi dengan Pak Bambang dalam rangka ulang tahun Universitas Trisakti yang ke-58. Ini terkait memang apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, kenangan saya berkuliah di Trisakti. Trisakti pada saat itu merupakan salah satu universitas swasta unggulan lah, di mana memang pada saat itu kalau orang tidak bisa diterima di negeri, pasti larinya ke Trisakti. Jadi di sana pada saat itu berkumpullah mahasiswa-mahasiswi dari segala macam daerah, dari segala macam golongan, dari segala macam latar belakang, karena memang kalau tidak bisa ke universitas negeri unggulan, lari ke Trisakti. Bahkan kalau universitas negeri yang lain pun terkadang masih milih Trisakti. Jadi komunitas di sana itu luar biasa. Jadi pengalaman yang saya temui sangat berkesan selama berkuliah di sana, di mana kami bersosialisasi eh, dengan sangat sangat unik ini. Komunitas Trisakti ini di Grogol itu dengan segala dinamikanya, di mana kita mempunyai ciri khas masing-masing antara satu jurusan
dan jurusan lain di Universitas Trisakti itu punya karakter yang unik gitu. Dulu fakultas kami namanya Fakultas Teknologi Mineral gitu. Sekarang berganti nama Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. Dan di situ waktu saya masuk ada jurusan ke perminyakan, geologi, dan menyusul pertambangan. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Perminyakan sendiri pada saat itu cuma ada tiga, ITB, Trisakti, dan UPN Jogja. Nah, jadi betapa kami sebagai anak teknik perminyakan Trisakti, walaupun kami di swasta, merasa bangga karena memang ya satu-satu universitas negeri yang ada cuma ITB pada saat itu. Jadi kami bersaing lah di tiga universitas itu. Nah, merasa eksklusif dari teknik perminyakan di Universitas Trisakti itu membawa suatu karakter tersendiri. Karakter merasa eh, ya namanya mahasiswa lah, merasa lebih gitu ya. Sehingga kadang-kadang keterlaluan gitu ya dalam dalam bergaul di lingkungan kampus gitu ya. Makanya terkenal bahwa eh, jurusan teknik perminyakan itu dulu itu suka cari perkara gitu, suka berantem gitu, suka jadi bikin masalah itu dulu pada zaman saat saya kuliah. Lalu pada saat itu saya sangat aktif, saya sangat aktif di organisasi kemahasiswaan. Nah, di situ saya belajar bagaimana saya mengelola tim gitu ya, mengelola anggota gitu ya, di mana bagaimana dengan karakter yang berbeda dan kebanyakan eh, di perminyakan ini apa sangat rentang golongan mahasiswanya itu berbeda dengan jurusan lain. Salah satu khasnya Trisakti ini kan tidak selalu seperti itu, tapi dikatakan banyak orang berada gitu. Tapi tidak selalu seperti itu. Tapi khusus perminyakan itu tidak seperti itu. Perminyakan itu dari segala macam, dari yang nggak bisa bayar SPP sampai yang apa pejabat lingkungan perminyakan, lingkungan energi. Nah, jadi untuk menjaga eksistensi di kampus itu karena kita marginal ya itu nyari gara-gara. Nah, kita sebagai eh, mahasiswa yang diamanahkan untuk apa? Untuk melakukan melakukan kegiatan kemahasiswaan, terkadang-kadang kita harus punya seni tersendiri. Ngatur ini jangan sampai kebablasan itu. Tapi kalau kita mau menjadi pahlawan banget juga nggak bisa, nggak akan diterima di kampus itu. Jadi saya melihat, saya banyak belajar sekali bagaimana mengelola populasi yang unik ini, yang mencari karakter dengan umur yang memang pada saat itu sedang mencari eksistensi diri, ditambah memang memang teknik perminyakan itu juga pengen dilihat gitu loh, dengan keberagaman golongan apa mahasiswanya yang pada saat itu berkuliah di teknik perminyakan pengen dilihat di lingkungan Universitas Trisakti yang di mana eh, apa fakultas lain itu notabene lah banyak di secara secara ini di atas eh, teknik perminyakan walaupun teknik perminyakan itu rentangnya luas juga secara golongan sosial ekonomi itu ngatur susah kalau saya mau sok jadi pahlawan juga salah gitu kan ya. Tapi kalau nggak diatur juga kebablasan gitu. Nah, jadi di situ alhamdulillah kami akhirnya terasa dalam dunia apa namanya kerja
kehidupan selanjutnya itu menjadi suatu bekal bagaimana kita bisa mengatur dalam dalam kehidupan selanjutnya, dalam memecahkan permasalahan dan lain sebagainya. Tapi memang Trisakti itu sangat sangat luar biasa berkesan. Selanjutnya pada saat saya kuliah, pada saat saya lulus itu di tahun satu lulus 96, lalu wisuda 97. Pada saat itu 5,5 tahun lah saya menyelesaikan kuliah teknik perminyakan, dan pada saat itu lumayan tidak paling cepat, tapi lumayan cepat kalau pada saat itu di teknik perminyakan. Jadi yang tercepat ada yang 4,5 tahun, 4 tahun nggak ada, 4,5 tahun. Seingat saya. Kalaupun ada mungkin mungkin satu dua orang. Tidak masuk golongan cepat tapi tidak tercepat. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Nah, pada saat itu karena di perminyakan itu cukup cukup menantang untuk untuk lulus, dan saat di wisuda itu 97, lulus 96, wisuda 97, itu zaman-zamannya sulit lah untuk seorang insinyur perminyakan atau insinyur kebumian untuk mencari pekerjaan pada saat itu. Nah, sehingga saya waktu itu berpikir bagaimana saya eh, menambah suatu keilmuan lain, memperluas keilmuan lain dengan melanjutkan sekolah lagi. Nah, di sini saya mulai pada saat itu saya mengajukan ke orang tua tentunya untuk dapat bersekolah melanjutkan S2 saya di luar negeri, namun ada hal lain. Saat itu juga sudah mulai masuk Krismon. Apa ya? Sebetulnya sih Krismon menurut 98 sebetulnya, tapi 97 itu sudah mulai mulai terasa gitu loh. Di mana dolar juga dari 2.200 udah mulai menjadi di atas 10.000 gitu ya. Nah, itu juga tantangan lain. Akhirnya dengan suatu tekad, saya juga harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua saya. Dia memaksakan diri untuk dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri pada saat itu dengan segala daya upaya dari orang tua. Saya berangkat ke Amerika, untuk mengambil teknik industri. Nah, teknik industri. Pada saat itu saya bilang udah teknik industri itu manajemen teknik lah. Saat itu saya masuk ke persiapan di Tulsa, masuk ke Norman, Oklahoma. Saya diterima di OU, Oklahoma University di Norman. Karena dasar saya bukan dari bukan dari apa namanya itu teknik industri, di luar teknik industri, saya harus mengambil prerequisite yang banyak di Norman. Nah, pada saat ngambil prerequisite itu, ada syarat satu pada saat prerequisite, itu nggak boleh ada nilai kurang dari B. Nah, saya dapat dapat C, ergonomi, waktu itu. Wah, nggak ada ampun. Terpaksa saya harus pindah ke New Haven. Pindah ke New Haven. Waduh, saya bilang, saya kasihan nih sama orang tua saya nih. Saya bilang ini, apa udah dalam keadaan kondisi udah mulai krismon, udah setahun, udah masuk 98 tuh. Minta apa tambah biaya, kayaknya juga saya nggak kesampaian.
nggak tega gitu. Tapi juga ini juga sudah kadung spending 1 semester gitu. Udah saya akhirnya pindah ke apa namanya itu ke University of New Haven di Connecticut karena saya dianggap sudah ngambil prerequisite, sudah mulai masuk 1 semester di teknik di apa di industrial engineering, saya dianggap udah nggak prerequisite lagi. Padahal itu dianggap prerequisite-nya itu udah dianggap masuk ke lingkungannya S1 industrial engineering. Jadi saya masuklah langsung ngambil eh, mata kuliah S2 dan alhamdulillah lancar. eh, Lulus tahun 2000 awal. 2000 awal tuh di wisuda, lulusnya ya 99 akhir, tapi kelasnya kelas 2000. Itu di di Amerika. Ya, di Amerika itu memang pada benar-benar saat saat krismon itu yang yang pada saat itu saya harus tentunya kalau kalau meminta ke orang tua manapun pasti akan memenuhi dengan segala upayanya gitu loh. Tetapi saya merasa bertanggung jawab untuk tidak terlalu membebani orang tua. Saya selesaikan itu dengan segala cara. Bagaimanapun juga saya harus survive tanpa harus lebih membebani orang tua dan saya selesaikan itu tahun 2000. Nah, ceritanya panjang lebar, tapi disitulah saya mendapatkan secara langsung pelajaran-pelajaran hidup selama di Amerika, ya, maupun waktu di Trisakti. Universitas Trisakti, pusat Wiyakaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa. Berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Selanjutnya saya pulang tahun 2000 dan dalam kondisi Indonesia juga untuk lapangan pekerjaan masih belum terlalu baik. Saya awal kerja di salah satu afiliasi dari Sinarmas sebentar, lalu saya sempat di SK Keris sebentar, lalu saya masuk ke Exxon Mobil. Nah, udah Exxon Mobil itu udah bidangnya saya lah, udah nggak lama BP Migas terbentuk dari Dit MPS sebelumnya BPKA, Dit MPS BP Migas terbentuk. Akhirnya ada kesempatan saya untuk masuk ke BP Migas, di mana tahun 2003 awal itu saya termasuk gelombang pertama untuk masuk BP Migas. Saya berkarir di BP Migas selama sampai 2015. Akhirnya saya mengundurkan diri dan saya masuk di salah satu perusahaan eh, konglomerasi nasional sebagai direksi. Selanjutnya saya sempat menjadi pimpinan perusahaan juga di perusahaan Inhan, industri pertahanan untuk galangan kapal. Sempat akhirnya jadi tenaga ahli Menteri Perhubungan, Rekin dan akhirnya sekarang di PGN, di lingkungan BUMN lah sejak Rekin itu. Nah, terkait dengan saya sempat kuliah di Universitas Bayangkara, di 2015 itu saya melihat banyak sekali dalam korporasi ini kita berurusan dengan eh, kontraktual. Apalagi dalam perjalanan karir saya di project itu ikatannya kontraktual. Dalam perjalanan karir saya di supply chain management itu panduannya adalah regulasi. Nah, saya penasaran juga nih. Saya iseng-iseng, saya sering lewat di daerah Kebayoran Baru, ada universitas yang didirikan Yayasan Kopori, namanya Terus Bengkara. Saya bilang, ini sekalian lewat, mampir kuliah nih. Kebetulan dia mengadakan sekolah malam, ya memang sasarannya banyak juga untuk anggota Polri. Kalau kampus besarnya di Bekasi, gitu. Tapi dia buka kelas di daerah Kebayoran Baru. Karena saya datangi, oh dia membuka kelas malam, pikir saya cocok nih.
Kalau saya nggak terlalu sibuk sampai malam, saya mampirin. Dan mahasiswanya banyak mahasiswa kerja gitu. Lebih kurang saya untuk kuliah hukum itu menambah ilmu saja, sambil 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 mengisi waktu malam jika memang berkesempatan dan selesailah hukum. Mungkin itu Pak Bambang yang dapat saya sampaikan secara secara runut tentang perjalanan saya dari eh, Universitas Sakti sampai saya ah, dari Amerika dan kenapa saya ngambil Bayangkara dan perjalanan karir saya. Tapi karena ini apa eh, momennya atau eventnya dalam rangka ulang tahun Universitas Sakti, saya hanya bisa meng-highlight apa Universitas Sakti ini kalau saya lihat karakter lulusan yang ada adalah alumninya itu dididik menjadi alumni yang sangat street smart. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu. Bagaimana mereka menghadapi situasi kondisi yang pelik survival. Itu yang bikin bikin satu kesan. Nggak tahu apakah karena lingkungannya atau karena apa. Saya melihat apa eh, percayaan dirinya luar biasa tinggi. Itu menjadi menjadi modal modal dalam kita berkarir, dalam kita hidup. Percaya dirinya keluaran grogol itu luar biasa lah dalam dalam tengah-tengah kemasyarakatan itu. Ya, alhamdulillah lah, bagaimanapun juga alumninya berkat uh, anugerah Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah-amanah yang baik di negara ini. Demikian Pak Bambang. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Pak Ahmad Muhtasar. Saya kira unik baik perjalanan pendidikannya maupun perjalanan karirnya. Nah, sekarang setelah di PGN ini sudah merupakan puncak atau masih akan ada lagi perjalanan berikutnya? Ya, Pak Bambang, ini pertanyaan yang baik. Tapi pada dasarnya begini, Pak Bambang. Pada dasarnya sifat manusia itu tidak ada yang puas. Dia selalu mencari new achievement. Itu pada dasarnya. Jadi kalau ditanyakan apakah ini adalah sudah sampai puncak atau belum, pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas. Dia selalu mencari hal yang lebih baru. Tetapi harus disadari bahwa ada sesuatu hal yang kita harus syukuri dengan apa yang kita punya. Karena kalau tidak seperti itu, kita akan stres, kita akan frustasi. Jadi kita harus manage, membalance antara suatu harapan dengan mensyukuri apa yang ada. Jadi tentunya setelah itu ya kita kita serahkan pada takdir Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti apa. Walaupun kita tentu berikhtiar dengan bersyukur apa yang sudah kita dapat. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya, baik. Mungkin sekarang cerita tentang bidang gas ini. Saya sebagai orang awam itu kadang-kadang agak agak confused ya antara PGN dan Pertagas. Kan sama-sama di bawah Pertamina itu. Nah itu bedanya di mana Pak itu? Oke, jadi begini, Pertagas itu adalah anak perusahaan dulunya. Dulunya Pertagas itu adalah anak perusahaan Pertamina yang membidangi bisnis lainnya mengelola industri gas, baik itu transmisi gas, infrastruktur gas, niaga gas, yang similar apa yang dilakukan oleh PGN sebagai BUMN.
perusahaan gas negara ketika itu. Nah, Pertagas sama PGN itu balapan dalam dalam hal apa namanya itu berbisnis. Banyak sekali apa namanya itu terjadilah kompetisi, ya tentunya kompetisi yang baik lah ya dalam berusaha. Sampai suatu suatu saat kebijakan dari Kementerian BUMN, pemerintah mengholdingisasi, mensimplify bisnis-bisnis yang apa, yang seragam, yang berkategori sama diholdingisasi. Ya seperti pupuk ada PIHC, apa seperti apa nama itu tambang dari jadi Min ID. Nah, akhirnya juga energi juga mempunyai holding Pertamina. Dan karena besar sekali Pertamina itu mempunyai subholding, subholding, subholding. Nah, PGN yang awalnya itu adalah BUMN dan Pertagas itu adalah anaknya Pertamina yang mempunyai similar, hampir sama lah apa nama itu bisnis lainnya dengan PGN, diholdingisasi menjadi subholdingnya dari Pertamina, di mana subholdingnya atau SHG, subholding gasnya itu adalah PGN, karena PGN adalah dulunya BUMN. Dan sampai sekarang masih ada saham seri A-nya, saham apa pemerintah dan TBK. Nah, dilala Pertagas yang dulunya anaknya Pertamina menjadi anaknya PGN. Masuk. Berikut dengan anak-anaknya Pertagas, di sana ada Arun gitu kan ya. Apa masuk ke kita ada PAG, ada Pertagas Niaga, masuk menjadi anaknya anaknya Pertagas menjadi cucunya PGN. Nah, tinggal setelah bergabung ini kita tinggal sinkronisasi bisnisnya, udah nggak berantem lagi, sudah bukan berantem lah, tidak menjadi balapan lagi. Kalau berantem bahasanya enak, tidak menjadi balapan lagi. Kita tinggal sinkronize. Misalnya kalau kita transmisi mana yang dilakukan Pertagas, dan mana yang dilakukan oleh PGN, mana yang dilakukan oleh anak usaha lain. Kalau untuk kegiatan ini, mana yang dilakukan oleh anak-anak usaha lain. Dan sehingga terjadi sinergi. Nah, memang bentukan dari suatu holding itu adalah sinergi. Itu poin utamanya. Nah, itu mungkin sekilas kalau Bapak menanyakan apa bedanya, kalau kalau sejarahnya seperti itu, sekarang dibuat menjadi subholding dari Pertamina, kalau bisnis lainnya similar, mirip gitu. Demikian, Pak. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra. Bangun negara Pancasila, wujudkan. Ya, baik. Sepemahaman saya, ini gas ini posisinya juga unik menurut saya. Jadi artinya kebutuhan akan gas ini meningkat terus ya, apalagi apa terjadi kebutuhan-kebutuhan baru, industri baru yang membutuhkan gas juga menjadi energi transisi untuk menggantikan batu bara sebelum ke energi yang lebih bersih, transisinya juga di gas dulu. Tapi yang menjadi masalah juga karena ada yang mengatakan cadangan gas juga mulai berkurang. Bahkan beberapa pabrik pupuk sudah mulai apa ya merubah strateginya. Ada yang mengurangi apa produksi, ada yang memindahkan produksi mendekati ke apa ladang-ladang gas yang tersedia. Nah, mungkin Bapak bisa memberi gambaran seperti apa sebenarnya ini bisnis gas ke depan. Baik, Pak Bambang. Kita mulai latar belakang dulu ini. Jadi saya terinspirasi dari diskusi saya dengan salah satu
pimpinan institusi yang membidangi energi bahwa, dan saya setuju dengan pendapatnya beliau bahwa gas itu tidak terlalu tepat dibilang didefinisikan sebagai komoditi, gitu ya. Dari situ dulu. Di mana komoditi itu adalah supply dan demand-nya bisa diatur, bisa di-hedge. Untuk mengatur supply demand itu artinya komoditi ini bisa disimpan, kayak pertanian, tambang, minyak, itu ya. Gas ini nggak bisa disimpan. Gas ini tidak bisa disimpan. Jadi gas ini sangat ketergantungan sama infrastruktur karena dia bukan komoditi. Jadi apa pengelolaan supply demand, supply over demand, demand over supply itu kadang-kadang itu tidak bisa seperti kita mengatur komoditi. Harganya diatur seperti itu. Ini tinggal ada barang, ada barang pasokan, ada demand, siapa yang mau ngambil pada hari itu. Makanya kadang-kadang pada momen tertentu kayak pada eh, BP dulu dibeli Fujian harganya berapa? Murah sekali. Nggak salah itu. Memang harganya segitu pada saat itu. Sekarang mahal sekali. Karena memang tidak bisa disimpan. Kalau disimpan bisa kita mau menahan-nahan harga supaya kita mengatur ke harga tertentu. Itu komoditi. Cuman akhirnya salah kaprah karena memang harganya sering dilingkan dengan harga minyak ICP. Ya, karena hidrokarbon sama-sama hidrokarbon sama dari reservoir dianggap komoditi kayak minyak. Tapi sifatnya bukan. Nah, awal bicara ini saya ingin menyampaikan bahwa meng-highlight mengelola industri atau bisnis gas ini, kesiapan infrastruktur adalah key-nya. Kalau kita berbicara mengenai cadangan, sebetulnya ini SKK Migas yang lebih apa, lebih pas lah berbicara. Data saya juga kurang akurat sebenarnya untuk membicarakan. Cukup besar cadangannya. Cukup besar apalagi di daerah Kalimantan, apalagi stranded gas. Belum lagi apa kita nggak usah ngomong apa gas associate itu ya gas yang bawaan dari minyak. Kita nggak usah ngomong stranded yang kecil-kecil. Gasnya sih cadangannya banyak, gitu loh. Tetapi gas ini tidak bisa dikembangkan karena infrastrukturnya kadang belum siap. Nah, ini kayak kadang-kadang chicken and egg. Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia Baik-baik ya di sana. saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan. Itu loh. Infrastruktur ketika mau disiapkan, terkadang kita nanya demand-nya di mana dulu. Demand-nya harus pas dulu. Nah, kalau misalnya apa namanya itu tidak disiapkan, akhirnya itulah kejadian kelangkaan. Sebenarnya sumber gasnya ada, cuma tidak terangkutkan karena infrastrukturnya yang chicken and egg itu belum siap. Makanya apa namanya pendahulu pengurus perusahaan yang ada di PGN yang dulu sekali, bagaimana dia menginisiasi SSWJ pipa transmisi yang di South Sumatera sampai ke West Java. Itu luar biasa, itu ide yang bagus. Nah, harusnya kita bikin seperti SSWJ lain di wilayah lain yang akan mengakomodir cadangan-cadangan itu.
yang kadang-kadang itu memang mahal. Membuat infrastruktur transmisi itu mahal. Tetapi sekali itu dibuat, di situ adalah menjadi backbone-nya company yang untuk mengakomodir dari WK-WK atau apa nama itu PSC penghasil gas untuk dapat mengalirkan gasnya. Nah, jadi kelangkaan yang ada itu bukan dikarenakan reserve yang kurang, tapi karena infra yang dianggap masih terlalu mahal mengangkut. Mahal dikarenakan belum ada. Belum ada dikarenakan memang kalau kita masih berpikir bahwa ini seperti komoditi, nggak akan jadi-jadi. Semua harus pasti dulu. Demand-nya harus di mana, pasokannya di mana, baru buat infrastruktur. Di mana kalau kalau saya mempelajari historical dari waktu SSWJ dibuat, not even demand-nya tahu nggak ada. Makanya kadang-kadang saya harus ngomong, saya sering sampaikan bahwa membuat infrastruktur gas, cocoknya adalah market follow to infra. Market ini mengikuti infranya, jadi infranya ada dulu. Seperti kalau kita menganalogikan toll road, jalan tol jalanan, terkadang untuk membuat jalan tol itu kita nggak tahu berapa lalu lintas kendaraan yang akan melewati. Karena yang ditebas itu hutan. Tapi begitu jalan tol itu ada, akan terjadilah kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, perumahan, ekonomi-ekonomi baru akan terjadi. Tapi kalau kalau harus datang dulu demand baru dibuat, nggak akan datang. Industri nggak akan mau loh menghidupkan industrinya kalau gasnya belum siap. Itu yang pada apa nama paradigma itu yang terkadang menjadi seolah-olah gas itu langka. Nah, jadi akhirnya salah satu siasat ini mungkin ya kalau 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 saya apa mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ada saya nggak tahu rencana strateginya dari PIHC ya, dari pupuk akan memindahkan mendekatkan pabrik pupuk ke ke apa ke mendekatkan ke sumber gas itu mungkin salah satu kalau saya menganalisa itu merupakan strategi bagaimana memotong infrastruktur yang belum tersedia. Udah deketin aja. Deketin aja daripada nggak ada infrastrukturnya nunggu pipa aja jadi deketin aja ke sumber. Supaya apa? Supaya infra cost-nya rendah. Infra cost-nya rendah. Nah, kalau infrastruktur itu akan dibangun dedicated untuk WK-WK tertentu, mahal. Memang harus dibuat kayak pipa transmisi, kayak tol itu. Kayak kan bahasa pembayaran juga toll fee yang diatur di BPH. Itu seperti sekarang lagi sedang dibangun, ini bagus nih. Sistem, kayak pemerintah turun tangan. Cirebon Semarang, sekarang Cirebon Semarang sampai Batang. Gitu loh. Itu harus mulai dibangun. Kalau kalau menunggu semuanya hidup dulu, ini kayak benar kayak ayam telur. Industri kan akan bangun mana ya utilitiesnya, energinya. Nah, harus dibangun dulu sehingga ya, ini hidup. Jadi kalau menjawab gimana ke depan, apakah benar langkah? Enggak. Kita punya cadangan yang besar. Cuma belum terangkut dengan baik. Nah, ini diperlukan strategi. Nah, di sini peluangnya PGN untuk kami untuk mengembangkan itu. Gitu. Universitas Trisakti, pusat yang kaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Kelihatannya tren PGN mengembangkan untuk apa Pak? Konsumsi rumah tangga kelihatannya. Oke. Ya, itu seperti Ya, apa Pak? oke. Pada saat ini kami diamanahkan pemerintah untuk mengembangkan Jargas. Jargas apa?
penugasan jaringan gas rumah tangga. Jaringan rumah tangga yang diamankan oleh pemerintah itu ditargetkan secara nasional dengan berbagai berbagai ininya, apa namanya itu, metodenya, mekanisme bisnisnya 1 juta sambungan rumah tangga per tahun. Tetapi kami menghitung kemampuan kami untuk membangun atas biaya kami sendiri, atas biaya korporasi PGN itu 400 rumah tangga per tahun. Itu suatu jumlah yang luar biasa sangat besar. Karena kalau kita bisa bisa membandingkan bahwa apa yang dilakukan APBN dari tahun 2014 sampai tahun 2021 itu sekitar 600.000. Di 7 tahun APBN membangun di negara ini 600.000. 7 tahun. Jadi kurang dari 100.000 per tahun. Dan PGN akan melakukan ini 400.000 dalam setahun. Tentunya ini suatu kondisi yang sangat masif dalam pembangunannya, mengingat hampir 5 kali lipat yang telah dilakukan dalam per tahunnya. Tentu pola-pola pembangunannya kita continuous improvement karena ini menyangkut banyak sosial kemasyarakatan karena di apa namanya utilities ya penggaliannya itu melibatkan lingkungan masyarakat. Jadi uh, dengan semasif ini tentu kita harus 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 banyak menata dan membangun, dan kita pada tahun 2023 ini carry over dengan apa yang belum terbangun di 2022, 400 tambah 150 550. Nah, jadi ini kita akan kembangkan di seluruh Indonesia, dan tentunya kita akan mengembangkan kepada wilayah-wilayah yang secara keekonomian masuk dulu, fly dulu secara keekonomian IRR-nya. Karena memang secara secara bisnis memang sangat marginal sekali untuk membangun Jargas ini. Tapi penugasan ini ada kewajiban kami sebagai BUMN untuk menuntaskannya dan untuk mendukung apa yang diamankan oleh pemerintah ini. Iya, Pak. Kalau kesenjangan antara 1 juta dengan 400.000 itu solusinya seperti apa, Pak? 600.000 nanti akan yang 600.000-nya akan 400.000 itu akan dilakukan dengan dana PGN. 600.000 nanti dengan metode lain seperti saya sampaikan dengan pemerintah, KPBU, dengan kemitraan, metode-metode lain lah dengan pihak swasta dan sebagainya. Nah, sekarang bagi konsumen, apa apa keuntungannya kalau menggunakan Jargas dan dengan membeli melalui tabung LPG itu? Ya, tentu kalau kita begini Pak, kalau dari efisien harga, kita membandingkan Jargas dengan, jangan kita bicara yang tabung melon, Pak. Tabung melon sasaran sasaran masyarakat itu sasaran masyarakat, mohon maaf, masyarakat golongan tertentu. Ya, sebetulnya tidak golongan itu subsidi, Pak. Molekulnya subsidi, harga jualnya subsidi. Mohon maaf untuk golongan yang berkemampuan rendah, kemampuan rendah. Itu itu sasaran sebenarnya. Pada golongan masyarakat umum, atau katakanlah compare tabung 12 kilogram sama Jargas, kita bisa efisiensi minimal 30%. Kenapa saya ngomong minimal 30%? Kalau kita ngomong apple to apple harga, itu sudah jelas 30%. Ada minimal, berarti ada yang lebih efisiensi. Ada. Karena kenapa? Secara teknikal, tabung LPG itu, karena sifatnya molekulnya adalah C3 dan C4, berat jenisnya lebih berat, itu tidak semua molekul gas yang keluar itu bisa keluar. Itu ada persentage yang terendapkan di lantai tabung.
Sedangkan konsumen membayar full. Tapi 12 kilo, 12 kilo. Tapi sebetulnya konsumsinya tidak 12 kilo. Tapi tidak disadari. Tidak disadari. Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi, udah menjadi ukuran baru. Kenapa? Bukan karena kecurangan. Berat. Dia tidak, pressure tidak kuat untuk mengangkat. Di satu sisi, kalau jar gas, dia kayak keran air. Ada metering. Dia membayar, konsumen membayar apa yang dia pakai. Jadi, kenapa kita nggak ngomong lebih dari 30%? Karena kita nggak tahu kalau efisiensinya seberapa yang terendapkan ini. Tapi kalau dari apple to apple price, harga 30%. Nah, lebihnya itu dari berapa efisiensi yang terendapkan itu. Yang apa? Yang tidak bisa teralirkan di LPG. Itu. Itu pertama. Dari segi kenyamanan, ya, tidak akanlah pada saat menggunakan jar gas ini akan kehabisan tabung saat memasak. Tidak akanlah, karena ini seperti air yang continuous. Jadi kita nggak akan istilahnya nenteng-nenteng tabung lagi, itu sudah tidak mungkin. Gitu loh. Eranya sudah modern ini, eranya. Nggak ada lagi istilahnya kalau di Eropa atau di Amerika itu ngangkat tabung itu udah nggak ada lagi. Semua tinggal cetek. Lalu terkait dengan makroekonomi. Pada dasarnya LPG itu masih impor, Pak. Pada dasarnya. LPG itu saya presentasinya kurang pas apa namanya takutnya secara angka. Tapi kalau tidak salah 60% itu impor. Seberapa besar nilai impor itu yang kita harus bayarkan terhadap molekul C3C4 sebagai molekulnya LPG. Gitu loh, propan buta. Sedangkan kalau jar gas ini pakai gas alam dari sumber kita sendiri. Makroekonomi akan terbang. Nah, jadi manfaatnya itu sangat bermanfaat bagi konsumen dan juga sangat bermanfaat bagi apa namanya itu ini apa namanya itu negara, gitu ya, negara. Nah, belum lagi oknum banyak oknum dengan adanya tabung itu kan kita tahu bahwa LPG melon itu yang 3 kilogram itu sangat rentan disalahgunakan, dipindahkan ke tabung yang lebih besar karena kan murah harganya kan, besar jual lebih mahal gitu ya. Bisa juga sih jar gas dibocorin juga bisa gitu. Itu itu apa praktek-praktek lapangan untuk jadi kecurangan itu bisa saja. Tapi istilahnya tuh banyak hal-hal yang apa yang dapat dapat negara diuntungkan dan konsumen dinyamankan dengan jar gas itu. Demikian. Nah, ya sekarang pertanyaan saya begini, Pak. Eh, dari estimasi total kebutuhan gas tadi ya, baik industri maupun rumah tangga, dan yang sudah bisa terlayani sampai saat ini, itu masih seberapa besar yang belum terlayani? Oh, masih banyak, Pak. Masih banyak, Pak. Kita kita aja masih sampai saat ini baru hampir menyentuh 800 ribu, 700 ribu, 700 ribuan lebih baru terpasang. Nah, jadi jadi masih banyak ini PR kami untuk secara terus-menerus membangun Jargas ini, terutama di kota-kota besar dulu, Pak. Ya, kota-kota besar dulu karena apa namanya eh, seperti saya sampaikan membangun apa namanya itu bisnis dari gas ini adalah membangun infrastruktur. Itu terkait dengan CAPEX. CAPEX ini bisa menjadi apa ekonomis kalau penggunanya banyak. Nah, kalau penggunanya satu-satu atau jarang, tentunya akan menjadi mahal. CAPEX-nya akan tidak terbayarkan.
Ya, jadi kita sekarang ini lagi fokus ke ya, daerah-daerah yang populasinya padat dulu, dan dekat dengan pipa transmisi. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Baik, sekarang sudah agak jelas, Pak. Sekarang kembali ke eh, Universitas Trisakti. Tadi Bapak sudah gambarkan lah ya, dinamika, keistimewaan, hal-hal yang luar biasa dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya begini, apa yang Bapak sarankan untuk institusi alma mater ini atau kepada mahasiswa yang sekarang ini belajar supaya mereka benar-benar apa siap di lapangan. Kalau dulu pesaingnya kan cuma sedikit, tadi cuma 3 perguruan tinggi. Sekarang kan mungkin banyak sekali. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Ini pertanyaan yang sangat relevan, Pak Bambang. Trisakti hari ini tidak sama dengan Trisakti dulu. Trisakti yang dulu itu, Pak, seperti saya sampaikan di awal tadi, siapapun yang nggak bisa masuk negeri ataupun negeri unggulan masuk Trisakti. Makanya di sana itu kekuatan kita hari ini yang terlahir dari sekolah dulu itu networking. Makanya alumnusnya percaya dirinya kuat, street smart, dan sebagainya. Karena terkonsentrasi dalam satu kampus itu. Hari ini tidak seperti dulu, di mana UMPTN kalau dulu itu sangat-sangat limited, terbatas. Kalau dulu ujian masuk perguruan tinggi negeri pada saat saya dulu sangat terbatas. Kalau zaman Pak Bambang apa namanya? Saya nggak tahu tuh zamannya mungkin ada lagi namanya. UMPTN Nah, juga. baca juga terbatas sekali. Kalau sekarang event negeri pun ada kategorinya. Ada yang kayak UMPTN dulu, ada yang kelas ini, ada yang kelas reguler, apa kelas inter. Yang makin secara formal, resmi, secara resmi, dia mensubsidi silang, makin mahal, tentu kompetisinya tidak sekuat pada waktu UMPTN doang atau si Penmaru aja pada saat zaman dulu. Belum lagi swastanya. Ada universitas swasta yang juga kelasnya, bagusnya, gengsinya, fasilitasnya melampaui Trisakti hari ini. Gitu loh. Nah, jadi kalau mau mengembalikan kejayaan Trisakti zaman dulu dengan kondisi sekarang bahwa universitas negeri pun sudah mempunyai kategori cara masuk yang tidak hanya tunggal. Apalagi kalau dulu kan ada si Penmaru, UMPTN atau jalur undangan itu, itu ah, PMDK. PMDK akhirnya masuk ke Sakti. Kalau kalau universitas negeri jauh-jauh, daripada jauh-jauh mending Sakti itu kejadian dulu. Daripada jauh-jauh, universitas Sakti aja deh, kerja jauh. Kalau yang ini. Kalau sekarang dengan kondisi itu ditambah swastanya juga bahkan hari ini dengan fasilitas gedung dan gengsi dengan Trisakti hari ini dia mungkin lebih baik. Trisakti harus berbenah. Nggak bisa. Trisakti harus berbenah. Berbenah dari segi fasilitasnya, berbenah dari segi kualitasnya, berbenah dalam segala hal. Karena sudah berbeda kondisinya, dan juga komunitasnya sudah berbeda gitu loh. Dan saya
melihat kalau ini tidak segera dilakukan, mungkin kejayaan Trisakti hari ini di dunia pemasyarakat, khawatirnya, mudah-mudahan kekhawatiran saya salah, tidak terjadi lagi. Kalau sekarang di BUMN, alhamdulillah banyak. Di parlemen, DPR, banyak. Di kepala daerah, banyak. Di kementerian, ada. Di berbagai pihak ada. Di pengusaha ada. Nah, khawatirnya itu karena apa? Karena didikan Trisakti zaman dulu yang komunitasnya itu. Yang cerita tadi itu. Nah, sekarang ini dengan adanya universitas lain, dan juga apa namanya itu masuk negeri unggulan itu tidak terfokus dengan satu jalur, pintunya banyak, formal semua. Nah, khawatir tidak terjadi kayak nanti 20 tahun lagi nggak terjadi kayak alumni Trisakti zaman sekarang. Itu yang saya khawatirkan. Karena saya melihat sering lewat saya dari kantor. Aduh, kok zaman saya dulu sama sekarang sama aja gitu loh. Karena tanahnya nggak tumbuh, makin numpuk-numpuk aja. Nah, gitu loh. Satu sisi tempat lain udah high risk building gitu loh. Nah, jadi itu. Saya boleh sedikit terakhir Silakan, Pak. Silakan, Pak. Akademika Trisakti, nggak usah khawatir. Kita sama-sama memperbaiki diri, kita harus kompak. Insya Allah jalannya ada semua untuk dapat Trisakti terus berjaya. Dan Trisakti harus bangga, alumninya alhamdulillah banyak yang mentas dan tidak malu-maluin. Itu aja. Terima kasih sekali Bapak Ahmad Mukhtasar. Tidak terasa waktu yang membatasi kita. Tapi banyak sekali luar biasa pengalaman Bapak, penjelasannya mengenai bisnis gas, dan yang juga menarik adalah kritik terhadap Trisakti gitu ya, kalau tidak hati-hati dan merawat kejayaan tempo dulu ini nanti bisa tersalib oleh yang lain, kira-kira begitu Pak ya. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan terutama menjadi inspirasi baru, terutama bagi para mahasiswa yang masih belajar. Terima kasih, selamat bekerja dan sukses terus Pak Ahmad Mukhtasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia PD sebenarnya sebelum